Perkenalkan, saya Nedrawati, mahasiswa PPG PEX 2 tahun 2024 di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi dengan NIM 21124185. Pada hari ini, Rabu 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 11 Kampung 7 di kelas 4, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu kelas 4, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berbaris. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, silakan silakan dulu masuk. Masuk lagi. Ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Kemudian seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita berdoa, ini ada Ibu tampilkan namanya X-Breaking. Bisa X-Breaking nanti ya? Bisa. Jelas. Kita sama-sama X-Breaking, kemudian nanti kita baca doa sama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang.
ya Salwa. Silakan Salwa ke depan, pimpin nyanyi dulu. Dan terima kasih kepada anak ibu Salwa. Silakan duduk kembali. Kemudian anak ibu yang lain silakan duduk. Kemudian baiklah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan kita selanjutnya yaitu ibu minta kepada salah seorang anak ibu membacakan ayat pendek. Siapa yang bisa? Ya, anak ibu Salwa silakan baca satu ayat pendek. Silakan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Salwa yang telah membacakan ayat pendek di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan pelajaran kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Selanjutnya, Ibu ambil dulu absen anak ibu ya, kelas 4. Ibu ambil dulu absen. Fatri Zafran, Hadir Bu. Salwa Marisa, Hadir Bu. Wildan Hakim, Hadir Bu. Gani, Hadir Bu. Farah. Hadir Bu. Jadi kelas 4 hadir semua. Hadir Bu. Alhamdulillah. Dia hadir semua anak ibu kelas 4. Kemudian selanjutnya anak ibu Safri baca dulu apa pelajaran kita hari ini. Safri coba baca. Mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin Ya. dan hadis tentang silaturahmi. Nah, oke anak-anak ibu, ini kelas 4 pelajaran kita hari ini yaitu tentang bab 6. Mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Tetapi pada hari ini pelajaran kita sampai di sini saja, Quran surah At-Tin. Kemudian untuk minggu depan kita lanjutkan ke hadis tentang silaturahmi ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Yang pertama, coba anak ibu Fatri bacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Membaca surah At-Tin dengan At-Tin. Iya, bagus. Yang pertama membaca surah At-Tin dengan At-Tin. Yang kedua, coba anak ibu Firdi baca yang kedua. Iya, yang kedua mempraktekkan hukum bacaan sukun dan tanwin. Nah, baiklah anak-anak ibu, setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran, ibu akan menyebutkan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah ini akan ibu jelaskan tentang Quran surah At-Tin, kemudian nanti tentang hukum bacaan yang sukun dan tanwin. Setelah itu nanti anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi berkelompok, terdiri dari 3 kelompok nantinya. Berarti satu orang berapa? Satu kelompok berapa orang? 4 orang akan ibu bagi nanti. Makanya waktu ibu menjelaskan pelajaran nanti tidak ada yang mengota, tidak ada yang ribut. Dengarkan ya, agar nanti diskusinya berjalan lancar. Akan ibu bagi nanti menjadi 3 kelompok. Dah, baik. Selanjutnya, nah ini pernah melihat gambar
dulu membacakan, akan ibu tunjuk satu persatu, nanti anak ibu membacakan Quran surah At-Tin, satu orang satu ayat. Betul atau tidak yang anak ibu baca? Sudah hafal habis ini semuanya? Sudah. Sudah yang masih ikro? Fakri? Masih ikro? Udah kurang bagus ya. Dan mulai dari Fakri akan kita dengarkan bacaan tentang surah At-Tin-nya. Ini sampai di sini Fakri, kemudian nanti anak ibu sebutkan atau dibacakan artinya. Nah, silakan Fakri. Pakai auzubillah dulu Fakri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Artinya lagi Fakri. Demi buah tin dan buah zaitun. Bagus. Itu ayat pertama. Nanti akan ibu koreksi mana kesalahan dari bacaan Fakri ya. Yang nomor 2. Silakan ayat keduanya. Langsung saja. Waturi sini. Terus artinya Demi gunung Sinai. bagus, demi gunung Sinai. Ayo ibu dengarkan tadi anak ibu membacakan surah At-Tin dari ayat 1. Berapa ayat ini surah At-Tin? 8. Sudah pernah belajar surah At-Tin? Sudah. Ini kita ulangi lagi. Surah At-Tin ini berjumlah 8 ayat ya. Kemudian ibu koreksi dulu bacaan anak-anak ibu tadi. Yang pertama dari Fakri. Wati, jangan dipanjangkan ininya Fakri. Wati, dengarkan ibu ya. Dengarkan ibu membacakan surah At-Tin. Dengarkan sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, ini jelaskan. Wattini jangan dipanjangkan ininya ya Fandri. Kemudian ayat kedua. Waturi sinin. Yang ketiga, wahadzal baladil amin. Kemudian lanjut ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini tadi anak ibu Salwa. Dengarkan ya, insan. Ini samar bunyinya insan. Ya, Salwa. Nah, dipanjangkan sedikit. Laqad khalaqnal insana. Kemudian lanjut ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. 6. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Dan anak ibu yang belum pas bacaannya, anak ibu ulang lagi di rumah di tempat mengaji tentang surah At-Tin ini ya. Rajin-rajin lagi mengaji di rumah. Kemudian selanjutnya sudah kita baca, kemudian sudah ibu baca lagi tentang Quran surah At-Tin tadi. Sekarang kita dengarkan dulu. Ini ada video akan ibu tayangkan tentang bacaan surah At-Tin. Ya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bacaannya, ibu minta anak ibu
membacakan Quran surah At-Tin. Kalau kita salah membacanya, salah artinya berdosa kita. Makanya harus betul bacaannya. Kemudian anak ibu lihat dulu sebelum kita lanjut ke anak ibu lihat dulu ini video apa tentang apa tadi? Tentang video membaca surah At-Tin. Tetapi tentang video apa yang ibu tayangkan tadi? Tentang Musa dan Rara. Pernah melihat video Musa dan Rara? Ibu tanya dulu. Ini siapa ini? Musa. Sempurna enggak Musa ini? Sempurna. Ada kakinya dua? Coba lihat dulu gambarnya. Tidak, sebelah kirinya tidak sempurna kakinya seperti kita ya. Ini pakai apa? Pakai kaki palsu dia. Tetapi dia tidak putus asa untuk terus belajar. Nah, kita boleh contoh Musa ini. Kita masih sempurna. Ada dua kaki anak ibu kan? Ada. Makanya kita harus rajin belajar ya. Kita contoh dari Musa ini. Baik. Anak ibu sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tentang surah At-Tin tadi ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut ke lanjutnya yaitu mengenal hukum bacaan sukun dan tanwin. Sebelum itu kita lakukan dulu text breaking. Anak ibu bisa tepuk 1 sampai 5? Bisa. Coba dengan semangat. Anak ibu semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sekali lagi dengan semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, terima kasih. Masih semangat untuk belajar ya? Masih. Nah, ibu bukunya silakan buka ya, bukunya. Nah, kemudian lanjut pelajaran kita hari ini yaitu mengenal hukum bacaan, sukun dan tanwin. Yang pertama ada apa ini yang pertama? Ada apa itu halaki? Jelas. Non sukun atau tanwin? Iya, tanwin itu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. Sudah belajar itu ya? Bagus. Non sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halki. Huruf halki ini berasal dari tenggorokan, ada 6 hurufnya. Coba anak ibu Putri sebutkan 6 huruf halki itu. Terus? Bagus, itu huruf halki ada 6. Ini contohnya tanwin atau baris 2 di depan bertemu dengan huruf dha. Jelas bacaannya. Ajerun dha. Nah, jelas ajerun ghairu mamnun run bertemu dengan huruf dha. Ya. Paham sampai di sini anak ibu? Kemudian yang kedua, ya, ikhfa atau sa. Coba lanjut. Safir baca yang di bawahnya. Atau tanwin bertemu dengan 12 huruf variantu. Nah, terus Ta, sa, ja, da, za, zai, sha, si, sha, sho, do, to, zo, pa, ko, ra. nah, bagus itu huruf ikhfa. Berapa jumlah huruf ikhfa? 15.
Idikan diguna memasukkan dengan dengung. Terus Huruf bawahnya. atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nama, wa. Ya, Nawa. ya, nun, mim, waw. Ada 4 huruf idgham bigunnah. Idgham bigunnah ini artinya memasukkan dengan dengung. Kita dengungkan membacanya ya. Contohnya syu'uban wa qabaila, ini tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah yaitu huruf Wa. Syu'uban dibaca dengan dengung. Nomor 4, siapa anak ibu yang bisa nomor 4 membacakan? Yang lain lagi, yang lain, Aal lagi. Silakan. Idgham, ya, Ifham, sila, silap, guna, Nah. masukkan tanpa dengung. terus bawahnya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu la, ro. Nah, 2 hurufnya ya. Kalau tadi 4, sekarang 2 huruf lam, kemudian huruf ro. Ini kebalikannya. Kalau yang ini tadi dengan dengung, kalau idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Bagaimana cara membacanya? Ghafurur rahim. Tidak ada dengung di sini ya. Tanwin bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya tidak dengung atau tanpa dengung. Sampai di sini mengerti? Nomor 5. Apa ini bacaannya? Iklab. Siapa lagi yang belum ini? Farah bisa membacakan Farah? Iklam nun suku atau tanwin bertemu dengan 1 huruf yaitu ba. 1 hurufnya apa saja? Ba. Huruf iklab itu 1, yaitu huruf ba. Cara membacanya? Wallahu basirun bima ta'malun. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Ditukar bunyi ba ini menjadi mim. Rumbima. Cara membacanya ya. Sudah mengerti? Sudah. Mengerti ya. Kemudian ibu tanya dulu. Tanya lagi tentang surah At-Tin tadi. Berapa ayat tadi rasanya surah At-Tin? 3 ayat. Surah keberapa dalam Al-Quran? 95. Bagus, sudah tahu sawah. Surah ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian turun di mana? Di kota Mekah. Turun di kota Mekah dinamakan surah Makkiyah. Karena turun di kota Mekah. Ya, sekarang sudah ibu sebutkan tadi, ibu bagi anak ibu menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. Silakan anak ibu susun dulu kelompoknya. Yang pertama di sini, anak ibu Gani, berdiri dulu Gani. Di sini kelompok 1 yaitu kelompok Wildan. Ya. Di awal pembelajaran tadi sudah ibu sebutkan, anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian nanti setelah selesai melaksanakan tugas kelompoknya, anak ibu akan ibu persilakan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Bisa ya? Nah, ini untuk kelompok 1, silakan dicari jawabannya. Yang kelompok 1 tugasnya yaitu mencari hukum bacaan nun sukun atau tanwin di surah At-Tin. Silakan nanti dicari. Kemudian yang kedua, ini ada lembar kerja LKPD akan dibagikan. Silakan baca nanti ke depan salah satu dari anggota kelompoknya. Yang ketiga ini, yang ketiga melengkapi ayat dari surah At-Tin. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisinya. Silakan. Iya, diisi.
Nanti anak ibu akan ibu minta satu orang per kelompok untuk membacakannya ke depan. Coba akan lihat siapa yang ikut, siapa yang tidak berdiskusi dengan kelompoknya. Ya. Kasih waktu lebih kurang 10 menit. Silakan berdiskusi, mana isinya? Ini kelompok 1 silakan cari dalam bukunya mana yang terdapat nun sukun atau tanwin dalam surah Atin. Kemudian ini melengkapi ayat dari surah Atin. Satu baru yang sudah, satu lagi. Berapa buah itu yang terdapat dalam surah Atin? Cari dulu. Nah, sudah? Kelompok 1 sudah? Nah, bagus. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 belum? Ini belum? Belum? Nah, cari dulu. Kelompok 3. Kelompok 3 sedikit lagi ya. Berarti kita tunggu sedikit lagi dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Baru kita bacakan nanti ke depan. Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah. Nah, bagus, sudah. Siapa yang duluan ke depan? Kelompok mana yang duluan ke depan? Nah, bagus, kelompok 1. Silakan anak ibu, siapa yang mau ke depan? Wildan, silakan Wildan. Nah, salam dulu ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, semuanya saya akan membacakan hukum nun mati dan tanwin yang terdapat dalam surah Al-Jin.
kemudian anak ibu kelas 4 tadi kita sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya per kelompok ya. Sampai di sini sudah mengerti tentang Quran surah Atin sama hadis sama apa tadi? Hukum dan sukun dan tanwin sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini tentang kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ibu minta satu orang anak ibu ke depan menyebutkan atau membacakan kesimpulan tentang pelajaran kita, yaitu surah Atin dan hukum dan sukun dan tanwin. Siapa yang bisa? Putri, silakan anak ibu ke depan dulu. Putri, bacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Bacakan, yang lain dengarkan ya. Ya, kuatkan ya. Kesimpulan. Nama Atin diambil dari kata pertama yang terdapat dalam permulaan ayat, yang artinya buatin. Surah Atin adalah surah yang 95 urutan dalam Al-Quran. Surah Atin diturunkan setelah surah Al-Buruj. Surah Atin terdiri atas 8 ayat. Surah Atin termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Atin menjelaskan perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam kita dengan sempurna. Maka dari itu, surat ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang diberi Allah oleh Allah. Nah, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Putri yang sudah membacakan kesimpulan di hadapan kita bersama. Ada baik? Akan Ibu jelaskan kembali tentang kesimpulan kita. Yang pertama, nama Atin itu pada ayat keberapa? 95. Bukan, nama Atin. Nama dari Atin itu pada ayat pertama di akhir ya. Kemudian yang artinya apa? Buah zaitun. Nah, iya, kemudian pada urutan ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian dinamakan surah Makkiyah. Nah, karena turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kemudian surah Atin ini menjelaskan tentang apa? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Disebutkan kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita ya. Kemudian kalau kita tidak bersyukur, di mana kita diletakkan? Neraka. Bagus, di neraka. Nah, kemudian kita dibedakan dengan makhluk lain. Mengapa kita dibedakan? Karena kita punya akal dan pikiran. Dan kemudian surah Atin ini mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak ibu? Tidak. Jelas? Jelas. Sudah baik. Kalau sudah mengerti semuanya, ini akan ibu bagikan tugas untuk anak ibu kerjakan di rumah. Minggu besok anak ibu kumpulkan lagi ya. Hari Kamis. Iya, silakan kerjakan di rumah. Ini PR untuk di rumah. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Bagikan. Nah, ini. Nah, ini untuk dikerjakan di rumah. Silakan lihat lagi bukunya, kerjakan dengan benar. Yang tidak mengerjakan minggu depan akan ada iya, pokoknya iya. Silakan kerjakan di rumah yang sudah ibu bagikan. Dan kemudian ada lagi ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak? Sudah mengerti. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini tentang Quran surah Atin dan hukum non sukun dan tanwin. Kemudian minggu depan kita lanjutkan ke hadis tentang silaturahmi ya. Silakan baca dulu bukunya di rumah sebelum kita belajar minggu depan sama-sama. Tidak ada lagi pertanyaan?
Nah, tidak ada. Sama-sama kita baca hamdalah.